Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cekaman kelebihan air pada tanaman dan tanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Arumwinda dengan NIM akhir 114 dan rekan saya. Manggala Bayumurti dengan NIM akhir 107. Yang pertama yaitu pendahuluan. Air merupakan komponen esensial bagi tumbuhan karena berperan dalam fotosintesis, transportasi nutrisi, dan menjaga tekanan turgor sel untuk pertumbuhan. Cekaman kelebihan air adalah kondisi lingkungan di mana terdapat kelebihan air di sekitar tanaman yang dapat memberikan pengaruh buruk pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Cekaman ini menghambat pertukaran udara di dalam tanah sehingga mengganggu proses fisiologis tanaman dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan akar serta layu pada tanaman. Cekaman kelebihan air terjadi ketika tanah tergenang atau kandungan air dalam tanah melebihi kapasitas lapang, sehingga akar tanaman kekurangan oksigen yang penting untuk respirasi akar. Kondisi ini dapat menyebabkan akar tidak dapat menyerap air dan nutrisi dengan baik, meskipun air tersedia berlebihan. Akibatnya, tanaman mengalami stres dan pertumbuhannya terganggu. Selanjutnya, penyebab cekaman kelebihan air pada tanah. Yang pertama yaitu curah hujan tinggi yang tiba-tiba dan terus-menerus menyebabkan air tidak dapat meresap dan menimbulkan genangan. Yang kedua, sistem drainase tanah yang buruk atau tersumbat oleh sampah dan material lain sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik. Yang ketiga, permukaan tanah yang tidak rata menyebabkan air menggenang di area cekung dan sulit mengalir. Yang keempat, jenis dan kondisi tanah seperti tanah keras atau terkompaksi yang menurunkan kemampuan tanah menyerap air sehingga air menggenang di permukaan. Dan terakhir, berkurangnya daerah resapan air akibat perubahan tata guna lahan seperti urbanisasi dan pengurangan ruang terbuka hijau. Selanjutnya, mekanisme fisiologis cekaman kelebihan air pada tanaman. Yang pertama yaitu akar kekurangan oksigen atau O2. Jadi saat tergenang, oksigen itu sulit masuk ke akar. Akar tidak bisa bernapas normal sehingga produksi energi atau ATP menurun drastis. Yang kedua, gangguan transport nutrisi dan hormon. Jadi tanpa ATP yang cukup itu tadi, akar tuh jadi lemah dalam menyerap nutrisi dan mengirim hormon ke daun, yang mengakibatkan tanaman kelaparan meskipun banyak air. Yang ketiga, penutupan stomata di daun. Hormon stres atau absisat dari akar naik ke daun, membuat lubang napas atau stomata menutup, yang membuat fotosintesis turun 50-70% dan gula menumpuk di daun. Selanjutnya yaitu respon adaptasi tanaman terhadap kelebihan air. Yang pertama, pembentukan erenkima yaitu jaringan berongga di akar dan batang yang berfungsi mengangkut oksigen dari udara ke bagian akar di dalam tanah yang tergenang air. Yang kedua, perubahan struktur akar menjadi lebih panjang dan tipis untuk menjangkau lapisan tanah yang lebih aerobik. Yang ketiga, perkembangan akar adventif atau akar permukaan untuk menyerap oksigen dari air atau udara. Yang keempat, menekan laju pertumbuhan untuk menghemat energi di kondisi oksigen terbatas. Dan yang terakhir, pada tanaman hidrofit, daun berkembang lebar dan memiliki pada tanaman hidrofit, daun berkembang lebar dan memiliki rongga udara agar tetap mengapung dan memperlancar transpirasi. Selanjutnya yaitu dampak cekaman kelebihan air pada tanaman. Ada dua, dampak fisiologis dan morfologis. Dampak fisiologis yang pertama, akar membusuk karena anaerobiosis, daun menjadi coklat dan kuning, dan tanaman layu meskipun air berlimpah. Kedua, penurunan laju fotosintesis, transpirasi, dan konduktansi stomata akibat penutupan stomata serta gangguan metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, gangguan penyerapan nutrisi dan hormon menyebabkan akumulasi racun seperti etilen di tanah. Selanjutnya, dampak morfologi dan pertumbuhan. Yang pertama, tanaman lebih pendek, daun sedikit, anakan berkurang, dan jumlah stomata menurun.
Yang kedua, pembentukan jaringan arenkima sebagai adaptasi, tetapi pertumbuhan vegetatif dan generatif terganggu. Yang ketiga, pada tanaman seperti jagung atau kedelai, genangan lebih dari 7 hari dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya itu dampak cekaman kelebihan air pada tanah. Yang pertama, penurunan volume pori udara karena pengisian air melebihi kapasitas lapang, yang menghambat pertukaran gas O2 dan CO2 di risosfer. Yang kedua, kompaksi tanah dan degradasi struktur agregat akibat genangan berkepanjangan, membuat tanah lebih keras dan sulit ditembus akar. Yang ketiga, peningkatan erosi permukaan jika drainase buruk, serta penurunan infiltrasi air hujan. Yang keempat, reduksi Fe dan Mn menjadi bentuk toksik, Fe2+ dan Mn2+, produksi etilen serta sulfida, serta denitrifikasi N yang menyebabkan hilangnya nutrisi. Yang kelima, perubahan pH tanah lebih asam, pengenceran nutrisi, dan akumulasi garam yang mengurangi ketersediaan P serta N. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi cekaman kelebihan air pada tanah. Yang pertama, pengaturan drainase yang baik untuk mengalirkan air tergenang di lahan pertanian sehingga menghindari genangan panjang. Yang kedua, peningkatan struktur tanah dengan pengelolaan bahan organik dan pemeliharaan agregat tanah agar pori makro bertambah sehingga air dapat mengalir dan tersimpan dengan proporsional. Yang ketiga, pemilihan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap kondisi tanah basah atau genangan air. Yang keempat, pembuatan kanal atau saluran air untuk memindahkan air ke daerah yang lebih rendah dan mengurangi genangan. Yang kelima, pemberian pupuk daun dan zat pengatur tumbuh pada tanaman untuk membantu pemulihan tanaman dari cekaman air, terutama saat akar kurang dapat menyerap nutrisi karena tergenang. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat pada presentasi kali ini, yang pertama, cekaman kelebihan air menurunkan fotosintesis dan aktivitas metabolik tanaman. Yang kedua, menurunnya turgor dan oksigen tanah menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, pengelolaan drainase dan perbaikan struktur tanah sangat diperlukan. Yang keempat, pemilihan tanaman tahan genangan membantu mengurangi dampak stres. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.